Oke guys, kali ini kita akan mengomentar berita yang akan membahas tentang peringatan BMKG tentang cuaca ekstrim yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Ini diprediksi masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Lalu di mana saja dan bagaimana penjelasan BMKG soal fenomena ini? Kita akan langsung tanyakan kepada Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Dwi Korita. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Diana. Bu Dwi Korita, ini saya mau minta Anda menjelaskan terlebih dahulu karena biasanya masyarakat ketika sudah memasuki bulan yang belakangnya termasuk September itu biasanya memang sudah Ya, aware musim soal curah hujan. hujan yang tinggi begitu. Tapi kalau kita bicara Bali kemudian NTT disebutkan juga curah hujannya ini bisa dikatakan cukup ekstrim. Bagaimana Ya. penjelasan BMKG soal hal ini? Jadi sebetulnya di bulan September ini wilayah Indonesia sedang pada masa peralihan dari musim kemarau menuju musim hujan. Secara klimatologis dalam masa peralihan. Namun secara meteorologis yaitu dalam skala waktu yang lebih singkat harian sampai jadi beberapa hari sampai katakanlah mingguan ya, 1 minggu. Kalau musim tadi skalanya berbulan-bulan. Nah, untuk skala harian ini saat itu terjadi, jadi kami sebetulnya mendeteksi sejak awal September terjadinya fenomena yang secara umum dipicu oleh kombinasi faktor regional dan faktor lokal, yaitu fenomena atmosfer. Faktor regional yaitu adanya aktivitas Madden-Julian Oscillation, adalah pergerakan awan-awan hujan dari Samudra Hindia ya menuju wilayah Indonesia di sepanjang ekuator. Kemudian juga aktifnya gelombang Rossby dan Kelvin. Yang keduanya memperkuat pembentukan awan-awan hujan secara masif. Selain itu juga terjadi fenomena lokal akibat kondisi topografi ya, dan juga adanya faktor lokal seperti adanya pertemuan angin selain kondisi topografi tadi. Kedua fenomena itu saling berinteraksi, memperkuat pembentukan awan-awan hujan secara masif, maka selama beberapa hari, jadi sejak tanggal sebelum 5 September, kami sampaikan, jadi sepekan sebelumnya, kami sampaikan potensi terjadinya hujan lebat. Nah, kemudian seminggu kejadian sebelumnya. itu setelah sepekan, kami ulang 3 hari sebelumnya, karena pastiannya semakin tinggi. Sepekan itu kemungkinan meleset ada. Nah, kami ulang 3 hari sebelumnya, sekitar tanggal 5-6, akan terjadi potensi hujan lebat. Tuh ya. Jadi prediksinya seperti itu. Jadi seminggu dulu nih. Wah, seminggu ada kemungkinan hujan. Nah, ketika udah mendekati hari hujannya atau tempat prediksinya itu dicek lagi. Wah, ternyata makin kuat nih prediksinya. 3 hari diumumkan lagi, bahkan terjadi hujan yang besar. Gitu. Jadi terus dipantau gitu ya. Kalau misalnya dari seminggu berkurang, wah berarti ini nggak apa harus diumumkan tidak terjadi. Gitu. Jadi harus ada pemantauan secara berkala. Jadi kalau misalnya semakin pasti harus diumumkan untuk menjadi peringatan. Wah ini bahaya nih, harus bersiap-siap kalau terjadi hujan besar seperti ini. Jadi itu sistem peringatannya itu berkala. Faktor penyebabnya adalah interaksi antara fenomena regional dan fenomena lokal yang saling menguatkan Ya, di jadi kombinasi gitu ya. alian musim kemarau menuju musim hujan. Demikian. Oke, saya konfirmasi. Jadi bagi peralihan kan itu kan ada pergantian musim ya. Jadi musim kemarau ke musim hujan. Nah pagi peralihan ini tuh ketemu tuh tadi kan ada yang dari Samudra Hindia sama tadi yang lokalnya sama kejadian yang berbeda. Nah itu yang menyebabkan gabungan tadi yang menyebabkan cuaca ekstrimnya. Jadi karena ada satu satu faktor tambah faktor yang lain ditambah daerahnya, topografinya. Jadi ketika semua itu bergabung menciptakan awan yang besar sehingga ketika hujan itu hujannya itu lebat sekali dan di waktu yang singkat. Ya, jadi langsung ada banjir bandang gitu. Ya, langsung menenggelamkan beberapa tempat. Ya, khusus kayak di Bali dan di NTT sekarang ini. Di September ini masih memasuki masa peralihan menuju dari musim kemarau ke musim hujan, begitu maksud Bu Dwi Korita? Benar, namun tidak seragam.
ada sebagian wilayah di Sumatera sudah masuk musim hujan. Namun di wilayah Jawa termasuk Bali ini masih alian. Nanti Iya, masih berangsur-angsur proses. Oktober akan sebagian besar mengalami musim hujan. Demikian. Oke, kalau kita bicara soal masa peralihan, apakah artinya bahwa di beberapa wilayah Indonesia, mungkin termasuk Bali begitu, dan juga Jawa, itu artinya di bulan Oktober akan lebih tinggi lagi curah hujannya, Bu? Oh, tuh ya. Lebih parah nggak nih? Benar. Jadi semakin ke arah bulan Oktober, November, Desember, jadi Oktober ini sudah mulai musim hujan ya di sebagian besar wilayah Indonesia. Jadi memang secara umum musim hujan itu juga mengalami maju lebih cepat dari normalnya. Tuh ya, Pesan yang perubahan penting musim. bahwa kejadian di Bali itu belum benar-benar musim hujan, yang artinya di saat musim hujan nanti intensitas hujan Tuh. juga cenderung semakin meningkat Tuh, belum dan puncaknya. puncaknya itu bervariasi. Di wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, puncak musim hujan diprediksi di bulan November, Desember. Namun di wilayah berikutnya selain Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu puncak musim hujannya di bulan Januari, Februari. Sehingga seperti di Bali ini termasuk juga wilayah transisi ya, sekitar Desember, Januari diprediksi akan mengalami puncak musim hujan. Jadi Berarti belum puncaknya. kesiapsiagaan masih perlu terus ditingkatkan. Gitu ya. Karena tadi ya ini aja belum puncaknya udah separah ini di Bali dan di NTT. Apalagi nanti ketika mendekati puncaknya, berarti kan ada intensitas hujan yang bertambah. Nah, kalau misalnya nggak ada preventifnya, bisa menimbulkan korban jiwa atau kerusakan tambahan yang lebih parah daripada yang sekarang. Gitu. Jadi itu apa ya, prediksinya kalau misalnya sekarang aja udah kacau, apalagi nanti ketika di puncak hujan itu. Ya, Desember atau enggak Januari itu ya. Baru awal dari sangat awal dari musim hujan. Jadi karena ya, jadi pembukaannya belum benar-benar masuk ke musim hujan. ya, Demikian. udah parah sekali ya. Bu Dwi Korita, ini berarti memang kewaspadaan, kesiapsiagaan harus terus dibangun karena tadi saya harus highlight dan saya harus garis bawahi bahwa yang terjadi di Bali kemudian NTT ini adalah awal dari musim hujan. Ini artinya berpotensi di bulan depan yakni di bulan Oktober masih akan semakin deras begitu ya. Hujan turun di sejumlah wilayah termasuk di wilayah Jawa, Bali dan sejumlah wilayah yang tadi Bu Dwi Korita sampaikan. Tapi saya mau tertarik dengan pernyataan Bu Dwi Korita soal musim hujan datang lebih cepat. Nah itu boleh Bu Dwi Korita lebih jelaskan apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena memang kalau dalam pengamatan orang awam seperti saya ini sepertinya kemarau ini semakin singkat begitu Bu Dwi Korita? Oh, jadi memang benar kami memprediksi di bulan Maret musim kemarau itu mulainya terlambat, selesainya lebih cepat. Jadi memang kemarau kemarin itu singkat sesuai hasil prediksi dan musim hujan datang lebih cepat. Nah, beberapa analisis ya, tapi terutama kami melihat tampaknya kondisi suhu muka air laut di wilayah Indonesia ini semakin hangat, suhunya global semakin warming. meningkat. Itulah yang memacu proses penguapan pembentukan awan-awan hujan menjadi makin meningkat, bahkan dengan berbagai dinamika ngaruh tadi regional dan lokal itu semakin masif. Dan itulah yang kami untuk sementara ini melihat pengaruh suhu muka air laut ini yang semakin meningkat, dan waktu itu kenapa musim kemarau juga terlambat karena ada sesuatu. Jadi monsun angin yang dari Australia itu yang harusnya sudah masuk bergerak ke Indonesia untuk mengakibatkan kemarau itu berhalang, tidak bisa bergerak masuk ya karena ada fenomena dinamika di atmosfer yang semakin hari semakin kompleks dan cenderung semakin sering terjadi anomali. Ya, tadi sudah diprediksi. Iklim itu menyimpulkan salah satu dari dampak perubahan iklim adalah demikian. Gitu. Jadi untuk memprediksi suatu cuaca, perubahan iklim dan sebagainya itu kan ada parameter yang digunakan. Jadi ketika parameter yang sudah digunakan ini nggak efektif,
padahal ada sesuatu yang menyebabkan perbedaan. Jadi pola berubah nih. Ketika pola berubah, jadi BMKG ataupun badan yang mengawasi cuaca itu akan sulit memprediksi. Kok ini jadi terlambat nih? Ada faktor apa gitu yang menyebabkan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Jadi tahun sekarang mungkin berbeda itu yang menyebabkan prediksi itu sulit untuk dilakukan. Ya, jadi musim kemarau tadi terlambat, terus sekarang jadi lebih singkat. Dan kita lihat ya, banjir yang di Bali itu kan merupakan banjir yang paling parah terjadi di tahun ini. Itu. Jadi yang sebelum-sebelumnya nggak separah ini, tapi yang sekarang ini berarti ada perubahan apa yang menyebabkan adanya curah hujan yang sangat tinggi seperti ini. Dan kalau misalnya banjir terjadi, mungkin di daerah lain juga bisa terjadi seperti di Bali dan di NTT. Gitu ya. Jadi diperingati supaya berhati-hati dan terus waspada dengan situasi di daerahnya. Gitu ya, apalagi yang khususnya dengan ini ya, yang tinggal di daerah sekitar sungai, karena itu kan paling rendah biasanya. Makanya harus bersiap-siap tuh, apakah harus mengungsi, apakah harus bersiap-siap pindah atau sebagainya, ya untuk menyiapkan kondisi yang tidak diharapkan seperti banjir. Misalnya seperti itu. Kalau kita bicara soal sepekan ke depan, ini bagaimana prediksi BMKG? Oh ya, prediksi gimana? Jadi sepekan ke depan sekali lagi curah hujan musim hujan kan kita sudah semakin mendekati musim hujan ya. Nah, kemudian bagaimana prediksi sepekan di sini kita melihat masih terjadi adanya pengaruh kondisi di Samudra Hindia ya, suhu muka air laut di Samudra Hindia yang disebut sebagai kondisi dipole model index negatif dan anomali outgoing low wave radiation negatif, yang artinya kedua fenomena itu berdampak pada peningkatan pembentukan awan-awan hujan serta masih terjadi aktivitas Maiden Julian Oscillation, tadi awan-awan yang berarak-arakan dari arah Samudra Hindia, serta gelombang atmosfer kiriman masih juga berlanjut yang akan memacu semakin meningkatnya pembentukan awan-awan hujan. Dan hal itu diperparah munculnya bibit siklon tropis di Samudra Hindia Barat Bengkulu dan pola siklonik di Kalimantan Utara. ya, itu banyak yang semuanya faktornya. saling menguatkan memacu pembentukan awan-awan hujan yang intensif dan masif. Maka periode 13 hingga 14 September wilayah dengan potensi hujan lebat atau berstatus siaga meliputi Sumatera Utara, Sumatera Kepulauan Utara, Riau, Bangka Riau, Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, hampir di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, kemudian juga Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, serta sebagian besar wilayah Papua. Kemudian beberapa daerah seperti Aceh, Banten, Kalimantan Barat, hampir seluruh Maluku, Indonesia kena ya. NTT, dan Sulawesi Selatan juga berpotensi terjadi angin kencang. Jadi yang diwaspadai tidak hanya hujan lebat, tapi ada beberapa daerah potensi angin kencang. Kemudian periode 15-18 September, potensi hujan lebat berstatus sangat meluas atau siaga, berstatus siaga, meluas, jadi lebih luas lagi dari yang kami sampaikan tadi. Selain Sumatera Utara, juga terjadi di Bangka Belitung, juga terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, serta Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Angin kencang berpotensi terjadi di Kepulauan Riau, Sulsel, dan Maluku. Nah, artinya ancaman banjir, longsor, dan gelombang laut tinggi masih perlu diwaspadai di banyak daerah. Jadi demikian yang perlu kami sampaikan. Berarti Indonesia sekarang lagi ini ya, siaga bencana ya, entah itu dari hujan, tadi kan habis hujan terus longsor, sama tadi ada angin kencang juga. Nah ini kita harus berhati-hati. Kalau misalnya kalian dekat dengan sumber air ya, kayak misalnya sungai, itu kan dataran rendah kan, berarti kemungkinan tadi bersiap siaga tentang banjir. Kalau di dataran tinggi, pegunungan mungkin ada angin kencang, kita harus berhati-hati juga. Jadi jangan ada yang lengah gitu, dan terus waspada. Kalau misalnya daerah itu memang berbahaya, maka siap-siap mengungsi gitu. Jangan sampai ketika hal itu terjadi kalian masih di tengah-tengah banjir, kan bahaya kalau misal banjirnya itu sangat tinggi sehingga bisa menenggelamkan rumah kalian ya. Kalau misalnya yang kemarin kan tuh parah banget gitu.
Nah, apalagi Jakarta yang katanya itu memang sudah sering ya terjadi banjir. Mungkin sekarang banjirnya tuh lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang misalnya tinggian ada yang 2 meter mungkin meningkat jadi 3 meter. Gitu ya. Jadi harus berhati-hati dengan perubahan musim sekarang yang sangat ekstrim ya, khususnya di tahun ini. Oke, baik. Terima kasih atas informasi lengkap dari Kepala BMKG Bu Dwi Korita Karnawati. Untuk Siaga wakil CNN bencana. Indonesia Prime News, terima kasih banyak Bu Dwi Korita. Ya, gitu ya. Jadi kita harus berhati-hati ya. Pokoknya bersiap-siap lah sama bencana yang akan datang ya di bulan-bulan selanjutnya. Apalagi di puncak-puncak hujan itu. Ya kita nggak tidak mengharapkan adanya bencana, tapi ada baiknya kita bersiap-siap ketika hal itu terjadi. Jadi kayak, wah, kalau misalnya kita nggak siap-siap nanti kan kayak kemarin tiba-tiba ada hujan yang lebat ya dalam waktu yang singkat sehingga tadi menghanyutkan apa beberapa orang menjadi korban ya dari banjir di Bali ataupun di NTT. Nah, kita tuh berharap kalau misalnya kalau ada daerah yang rawan untuk banjir itu untuk bersiap mengungsi ataupun berpindah dari tempat itu supaya tadi ya tidak terjadi atau bertambahnya korban jiwa yang di Indonesia ini. Ya kita harus siaga bencana. Jangan sampai bencana datang dulu kita terlambat nanti banyak korban jiwa yang berjatuhan. Ya, jadi itu yang bisa kita pelajari dari peringatan dari BMKG mengenai musim hujan sekarang. Nah, mungkin itu ya apa ya berita yang bisa kita dapatkan. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya sediakan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih yang mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.